Oke, ketemu lagi di mata kuliah pemrograman berorientasi objek. Materi hari ini akan membahas mengenai array. Langsung kita mulai aja. Jadi, array itu adalah sebuah variabel di mana variabelnya itu dapat menyimpan banyak data di dalam satu variabel. Jadi, lebih dari satu data yang disimpan di dalam array. Nah, array itu menggunakan indeks untuk memudahkan mengakses data yang disimpan. Array juga disebut sebagai variabel berindeks. Nah, tolong diingat bahwa indeks array itu selalu dimulai dari angka 0. Misal, saya punya nama variabel adalah nama teman, di mana nanti diisi data Linda, Agus, dan Santi. Nah, data Linda akan disimpan di indeks yang ke-0, kemudian Agus di indeks ke-1, dan Santi di indeks ke-2. Oke, nah keterbatasan array dia tipe datanya tunggal. Jadi ketika kalian mendeklarasi atau membuat array, itu hanya satu tipe data yang bisa digunakan. Jika kalian menyimpan dengan tipe data string, maka data yang disimpan hanya data yang bertipe data string. Atau kalau kalian deklarasikan dia integer, maka semuanya hanya bisa untuk integer saja. Jumlah elemennya tetap sesuai dengan array yang didefinisikan. Nah, array itu dapat dibedakan menjadi array berdimensi 1, berdimensi 2, dan array berdimensi 3. Nah, elemen array itu tidak lain adalah masing-masing variabel di dalam array-nya. Oke, ini contoh array berdimensi 1 dulu yang akan kita bahas untuk hari ini. Jadi seperti variabel, array itu harus kita definisikan dulu sebelum digunakan. Ada dua cara. Cara pertama yaitu kita pakai tipe data, kurung siku, nama array-nya. Jadi misal saya mau buat string nama. Membedakan antara variabel dan array adalah hanya di kurung siku. Jadi kalau dia pakai kurung siku itu adalah array. Tapi kalau dia tidak pakai kurung siku, maka dia adalah variabel biasa. Nah, untuk yang cara kedua, jadi kurung sikunya ditaruh di nama array-nya. Jadi contoh string nama kurung siku. Kalian boleh pakai cara pertama atau cara kedua. Ya, sama saja, lebih mudah. Untuk nama, jadi kalau misalnya kurung sikunya tidak diisi data, berarti ukuran array-nya tidak didefinisikan, terserah mau sampai berapa. Oke, kita mau buat contoh, misal string nama 5, berarti dia hanya bisa memuat 5 data. Ya, kalau kalian buat seperti ini, string nama 5, dia error. Cara yang benarnya pakai kayak gini. String nama kurung siku sama dengan new string 5. Artinya kalian mendeklarasikan bahwa array nama ini hanya bisa memuat 5 data. Oke, kita langsung bikin contoh saja. Project baru, kita buat PRJ pertemuan 4. Nama kelasnya adalah kelas array. A besar ya, jangan lupa aturan penamaan kelas ada huruf pertama awal kata huruf besar. Oke, kita contohin dulu tadi buat array di sini. Saya mau buat string nama. Oke, nah dipakai buka kurung tutup kurung, kurung kurawal tapi di sini datanya diisi. Jadi saya mau buat namanya adalah Rini. Rani dulu aja. Rini. Roro. Misalnya 3. Nah, ini datanya kan ada 3. Kalau mau saya cetak hanya nama Rani, ingat tadi indeksnya mulai dari 0. Jadi ketika mau cetak nama Rani, maka saya nama 0. Sama dengan siso dulu, sorry. Nama pertamanya yang ini ya. Oke.
Jadi ini yang si nama Rani. Kita lihat. Maka keluar namanya adalah Rani. Kalau yang ke satu nanti Rini. Nah, yang kedua Roro. Ya, jadi sesuai dengan indeksnya. Rani, Rini, dan Roro. Oke. Nah, kebalikannya, jadi kalau mau mencetak data tertentu tinggal sesuai dengan nama indeksnya ya. Tadi namanya. Oke, ini sudah. Nah, coba dilihat. Hal ini merepotkan kalau misalnya bagaimana data pada array itu ada 1000 atau banyak ya. Nah, kan nggak mungkin kamu cetaknya nama 0, nama 1, nama 2, sampai nama 1000. Ya, repot sekali kalian mau ngetik seperti itu kan. Dan artinya coding yang kalian buat jadi tidak efisien. Maka kita bisa menggunakan yang namanya perulangan, di mana datanya nanti akan mencetak sesuai dengan yang data yang diinputkan berapa banyaknya. Oke, kita contohin seperti ini. Jadi ini saya komen saja. Oke, pilih yang banyak itu adalah block comment. Nih, ya. Jadi kalau source add block comment itu adalah sekali banyak. Kalau misalnya kalian mau hapus, pilih source remove block comment. Hilang lagi. Ya, kalau kalian mau yang per baris itu toggle comment. Nanti dia dibuatnya per baris. Terserah komennya yang mana yang kalian mau lebih suka yang mana. Sama saja, jadi ini yang per baris, yang tadi block comment semuanya. Oke, misal saya mau cetak, saya tambah lagi nih, agak banyak aja. Rara. Oke, sama satu lagi. Ruru, misal ya. Saya akan membuat variabel integer i mulai dari 0. Karena kenapa tadi indeks selalu mulai dari 0 supaya bisa mengakses data Rani. Oke, sampai lebih kecil dari nama, variabel nama, titik length. Length itu kalau di pertemuan kemarin saya sudah jelaskan, length adalah mengetahui panjang. Ya, nih, panjang dari variabel dari array ini ada berapa panjangnya. Nanti ketahuan ada 3, 4, sampai 4 ya. Karena mulai dari 0. Oke, i++. Nah, di sini saya tinggal cetak aja. Yang mau saya cetak, misalnya nama sama dengan plus tinggal nama, namanya diganti i. Jadi yang di dalam kurung 0, 1, 2 ini saya ganti dengan i. Ya, nih. Jadi nanti keluarnya adalah Rani, Rini, Roro, Rara, Ruru. Oh ya, sorry, ini jangan pakai sama dengan, lebih kecil. Ya, lebih kecil. Nih. Oke, karena lengthnya nanti dihitung ini 5. Padahal mulai dari 0, maka dia pakai lebih kecil. Ya, nih. Oke, nah itu kelebihan menggunakan perulangan. Jadi dia bisa mencetak banyak data. Ya, banyak data dengan perulangan yang kita definisikan. Nah, sekarang soal latihan. Buatlah sebuah program Java yang digunakan menerima input npm dan nama, tapi sebelumnya adalah kita akan menerima input dulu berapa banyak mahasiswanya. Misalnya mahasiswanya ada 5, maka nanti di input data npm dan namanya 5 kali. Kemudian nanti menampilkan data npm dan nama yang sesuai yang kita input. Ya, oke, kita contoh dulu. Biar berbeda, ini saya buat kelas baru. Nama kelasnya adalah latihan array. Oke. Kita pakai input stream reader. Kalau kalian ada yang kemarin, boleh copy. Atau kalau kalian sudah terbiasa hafal codingnya, boleh ketik aja. Sama dengan new input stream reader system.input. Kemudian buffer reader
new buffer reader. Oke, tadi dibilang adalah program pertama akan minta ya masukkan banyak mahasiswa di sini. Berarti saya butuh tempat tampung dulu mengetahui berapa banyak mahasiswanya. Integer banyak mahasiswa. Kita definisikan nilai awalnya 0. Banyak mahasiswa adalah, jangan lupa kalau integer di parse ya, br.readline. Oke. Nah, kalau sudah di sini berarti kita mulai ke perulangannya. For integer i mulai dari 0 sampai i kurang dari banyak mahasiswanya. I++. Kenapa nggak pakai sama dengan? Karena dia kan mulai dari 0. Jadi banyak mahasiswanya sebelum banyak mahasiswa itu maksudnya. Nah, sekarang kita mulai lagi SISO dulu. Kita masukkan NPM-nya berarti. Masukkan NPM mahasiswa ke. Oke. Kita buat dulu I+1. Karena dia mulai 0 ya. Saya mau cetak ke 1. Jadi supaya 0 ditambah berapa jadi 1. Tambah 1. Oke. Kemudian sama dengan. Nah, ini berarti saya butuh variabel untuk menampung ini. Nah, variabelnya kita buat dulu di sini. Boleh buat di sini juga boleh digabung. Di sini aja. Oke, kita buat dulu yang ini array-nya. Saya mau nampungnya di npm, string npm ya. Variabel array sama dengan nanti jumlah npm-nya itu akan sebanyak dengan banyaknya mahasiswa. Jadi pakai npm banyak mahasiswa. Ini. New string. Oke, kemudian sekalian aja ya, nama. Namanya nanti akan sebanyak dengan mahasiswanya. Tinggal dibikin di sini npm ke 0 sama dengan br.readline. Oke, berikutnya yang nama. Atau kalau kalian nggak mau, kalian boleh di sini dulu kita pisahin aja ya. Ini data mahasiswa ke 1. Jadi saya pisahin di sini aja. I+1. Yang ini data mahasiswa aja. Masukkan npm. Ini masukkan nama. Oke, yang ini jangan lupa nama. Sorry, ini jangan 0, I ya, kayak yang tadi, I. Oke, setelah di input, ini kita sudah berhasil input data mahasiswanya, jangan lupa di output, ditampilkan yang kita cetak. Nih, kita buat lagi variabelnya, tapi tinggal di output aja. Oke, tinggal di output. Jangan ditanya lagi berarti. Jangan di ini. Jadi tinggal langsung npm. Oke, ditambah npm i. Oke. Ini dihapus karena kan kita nggak nanya lagi tapi kita mencetak. Yang ini tinggal nama. Plus nama. Oke. Sorry, yang ini karena sama, kita pindahin di bawah sini aja. Nih.
array-nya dipindahin di bawah situ. Ini boleh dihapus karena dia sudah sama. Oke, jadi seperti ini. Jadi yang pertama ini adalah untuk inputnya masukin ke array, yang ini untuk tampilinnya. Kita coba dulu ya. Masukin banyak mahasiswa, saya minta 3 aja. Nih, data mahasiswa ke 1, dia panggil yang ini dulu. Masukin NPM-nya, 1, 2, 3 misal. Namanya Rani. Enter, masukin data mahasiswa kedua. 1, 2, 4 misalnya. Namanya Rini. Mahasiswa ketiga, tadi saya minta mahasiswanya ada 3 ya. Oke, 1, 2, 5, namanya Sylvie. Enter, nanti dia keluarin di sini data mahasiswa ke NPM-nya 1, 2, 3, namanya Rani. Oh, ini karena saya nggak pakai LN-nya. Ini lupa, pakai LN. Ya, jadi kita ulang saja. Mahasiswanya tadi biar agak beda 4 aja. 1, 2, 3, Rani. 1, 2, 4, Rini. 1, 2, 5, Sylvie. Stephanie. NPM 126 Stephanie. Oke, keluar ya. Jadi 1, 2 Rini, 3 Sylvie, 4 Stephanie. Nah, ini sampai sini dulu materinya. Untuk password spawn-nya, absent spawn adalah array huruf kecil semua. Oke, nah saya mau jelasin dulu untuk pengumpulan tugas nanti, karena selama ini kita kumpulnya adalah kalian mengopi file ini, di copy, kemudian kalian kan taruhnya di notepad ya. Nih. Nah, itu sebenarnya kalian boleh mengumpulkan project. Jadi cara ngumpulin projectnya bagaimana? Kalian buka dulu di sini. Kalian boleh cari tahu dulu project pertemuan 4-nya ada di mana? Di PRJ, klik kanan properties. Kalian cari di sini di location. Oh, punya saya ada di D, PBO, PRJ pertemuan 4. Jadi saya buka foldernya di D, PBO. Oh, di sini. Nah, jadi di PRJ pertemuan 4 ini adalah folder tempat saya ketik, ada di bagian SRC-nya ini adalah array dan latent array. Jadi 2 kelas yang tadi saya buat. Ada 2 di sini. Nah, kalau untuk mengumpulkannya satu paket gimana? Jadi ini di save dulu. Ya, yakinkan filenya sudah tersimpan. Ditutup dulu. Exit. Oke. Kemudian yang di rar yang mana? Yang ini aja. Klik kanan. Add to rar. Ya, nah yang ini yang dikumpulkan. Jadi sudah satu paket yang di rar. Jadi yang dikumpulkan adalah satu paket di luar bin ini ya. Jadi dia ada di dalamnya. Ini. Nah, sekarang kalau misalnya projectnya ada, mau diimport, masukin. Jadi misalnya seperti ini, saya contoh kasus dulu. Bentar. Oke, misalnya PRJ-nya itu di close dulu projectnya, nggak ada. Nih ya, nggak ada. Saya mau masukin PRJ pertemuan 4 tadi. Tinggal file, import. Ya, saya ulang. File, import. Cari bagian general, existing project. Nah, tinggal di browse. Tadi simpennya di mana? DPBO aja yang di ininya. Di OK, nanti keluar. Oke. Oke. Ya, jadi masuk PRJ-nya tinggal dibuka aja. Di sini ada. Oke, sekian dulu materi hari ini. Terima kasih.